Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Vio dan teman-teman. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Sania Salma, Fioni Syaira, Bayu Tunggal Laras, Ayu Cindy, Mufti Adam, dan Rafidah Khairunisa akan menjelaskan tentang perwalian anak kasus perceraian. Next. Berdasarkan data dari Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, pada tahun 2016 terdapat peningkatan perceraian di Indonesia dibandingkan pada tahun 2004 dan 2014, dengan peningkatan rata-rata 3% dalam setahun. Walaupun dalam beberapa kasus, pasangan yang bercerai tidak memiliki anak, namun sebagian besar sudah memiliki anak dengan rentang usia yang beragam. Perceraian pada pasangan yang sudah memiliki anak akan menimbulkan masalah mengenai hak asuh. Pasangan yang bercerai dan telah memiliki anak harus mencapai mufakat dalam pembahasan mengenai hak asuh. Apabila tidak mencapai mufakat, harus melalui persidangan. Next. Berikutnya, terdapat hukum-hukum mengenai hak asuh anak, yaitu yang pertama, terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 74 tentang perceraian. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Pengadilan dapat pula memberikan keputusan tentang siapa di antara mereka berdua yang menguasai anak, yakni memelihara dan mendidiknya, apabila terjadi perselisihan antara keduanya. Yang kedua adalah ketentuan hukum Islam dalam mengasuh anak. Pasal 105. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibu sebagai pemegang hak pemeliharaan. Pasal 156. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapat pengasuhan anak dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia. Maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dan dari ibu atau ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. Ya, selanjutnya adalah jenis perwalian anak untuk kasus perceraian orang tua menurut HAS tahun 2014. Jadi ada 4 jenis perwalian anak. Yang pertama itu adalah perwalian tunggal atau sole custody. Jadi jenis perwalian ini memberikan kewenangan kepada salah satu orang tua, baik dari pihak ayah atau ibu, untuk menjadi wali kepada anak secara penuh. Yang kedua ada perwalian terpisah atau divided custody. Jadi jenis perwalian ini memberikan kewenangan pada kedua belah pihak orang tua untuk mengasuh anak pada kurun waktu yang berbeda. Jadi misalnya dalam waktu 1 tahun pertama itu anak bersama ayah, kemudian tahun berikutnya bersama ibu, dan seterusnya. Yang ketiga adalah perwalian terbagi atau split custody. Jenis perwalian ini memberikan kewenangan kepada masing-masing pihak orang tua yang memiliki lebih dari satu anak untuk mengasuh anak secara terbagi. Jadi misalnya ibu menjadi wali bagi anak perempuan, kemudian ayah menjadi wali bagi anak laki-laki. Kemudian yang keempat ada perwalian bersama atau joint custody. Jadi jenis perwalian ini memberikan kewenangan kepada orang tua secara bersama-sama untuk mengasuh anak. Next. Kemudian ada jenis perwalian anak berdasarkan tanggung jawab perwalian, yaitu ada 2 jenis. Yang pertama ada perwalian fisik atau physical custody, yaitu perwalian ini mencakup tanggung jawab wali untuk memberikan perawatan fisik,
misalnya memberikan makan atau minum dan juga jaminan kesehatan kepada anak. Kemudian yang kedua, ada perwalian legal atau legal custody. Di perwalian ini mencakup tanggung jawab legal anak yang berhubungan dengan orang tua, misalnya penanggung-jawaban biaya sekolah, rumah sakit, dan sebagainya. Ya, selanjutnya adalah asumsi dari proses perceraian. Yang pertama, pada awal tahun 1800, sekitar abad pertengahan, konsep yang berkembang pada masa tersebut adalah Tender's Doctrine, atau di mana paham yang mengedepankan bahwa ketika proses perceraian berlangsung, maka perwalian akan langsung ditujukan kepada ibu. Mengapa demikian? Karena dipercaya bahwa ibu lebih memiliki banyak waktu untuk mengurus anak dibandingkan dengan ayah. Karena ayah lebih berfokus untuk melakukan pekerjaannya. Namun seiring berkembangnya waktu, mulai pada tahun 1970-an, paradigma ini mulai bergeser dan pandangan psikologi forensik mengenai perwalian anak ini mulai berkembang menjadi the best interest of the child, atau ketika proses persidangan berlangsung, maka proses perwalian ini akan lebih ditekankan kepada pihak yang dapat memberikan dapat memenuhi keinginan anak, dan juga faktor-faktor yang menentukan perwalian ini diantaranya adalah yang pertama, kesehatan mental dan fisik pada pihak yang terlibat dalam pengasuhan anak, penyesuaian anak terhadap lingkungan rumah, sekolah, dan komunitas lainnya, lalu kemampuan orang tua itu sendiri, interaksi anak dengan orang tua dan orang lain di sekitarnya, lalu peminat personal anak, dan juga faktor lain yang relevan. Next. Iya, yang selanjutnya ada peran psikolog forensik pada kasus perceraian. Yang pertama itu adalah sebagai konselor pernikahan. Nah, jadi peran psikolog forensik pada peran yang pertama ini, jadi dalam menjadi konselor pernikahan, konselor itu mengusahakan untuk mencari solusi dari permasalahan yang dialami pasangan, sehingga pasangan tersebut tidak memiliki niat perceraian kembali. Jadi peran ini tuh dilakukan ketika pasangan itu memiliki masalah dan ingin untuk bercerai, namun belum memutuskan untuk melakukan perceraian, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sebagai mediator. Nah, ketika pasangan itu sudah memutuskan untuk bercerai, pengadilan itu biasanya akan mengusahakan proses mediasi terlebih dahulu sebelum proses litigasi. Hal ini tuh dikarenakan proses mediasi itu bersifat lebih informal, terus hanya melibatkan suami dan istri tanpa pihak lain. Kemudian sesi yang dilaksanakan itu secara tertutup dan rahasia. Partisipannya itu lebih merasa nyaman dan puas dengan proses serta hasil yang ditempuh. Kemudian pengambilan keputusannya itu juga sifatnya relatif cepat. Nah, psikolog forensik dalam hal ini itu bertugas untuk memberikan gambaran mengenai kehidupan pasca perceraian dan implikasinya pada keadaan psikologis masing-masing pihak dan pihak lain yang terlibat, khususnya anak-anak, sehingga penyampaian tersebut tuh dapat dijadikan pertimbangan bagi pasangan apakah memang mau langsung ditempuh jalur litigasi atau dirundingkan terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian ada yang ketiga adalah menjadi terapis anak. Anak-anak yang mengalami konflik dalam keluarganya atau orang tuanya bercerai itu biasanya mengalami trauma. Nah, peran psikolog forensik di sini itu adalah menanggulangi dan membuat trauma yang dimiliki anak itu tidak terus-menerus berkembang. Hal ini juga disesuaikan dengan kebutuhan psikologis anak, seperti itu. Nah, yang keempat, perannya adalah sebagai evaluator persidangan. Proses legitimasi yang berlangsung itu kan terkadang melibatkan psikolog
Nah, fungsinya psikolog di sini adalah untuk mengevaluasi jalannya persidangan. Jadi, biasanya psikolog akan ditunjuk oleh hakim untuk memberikan evaluasi terhadap proses persidangan yang berlangsung. Jadi, maksudnya evaluasi di sini adalah psikolog kan tadi sebelum melakukan sebelum proses legitimasi sudah melakukan proses mediasi. Nah, jadi psikolog itu akan diminta untuk memberikan kesempatan evaluasi dari proses mediasi tersebut, sehingga ketika persidangan berlangsung, psikolog forensik itu akan memberikan keterangan yang dapat membantu hakim dalam membuat keputusan mengenai hak asuh anak seperti itu. Dalam mengevaluasi persidangan, seorang psikolog itu harus yang pertama fokus pada isu atau permasalahan yang dialami keluarga. Kemudian, kredibel, di mana memiliki alasan yang jelas dan berpikir dengan rasional, bukan terbawa oleh perasaan yang subjektif. Kemudian, adil, berimbang, dan netral. Selain itu, psikolog forensik juga harus menghindari pemberian istilah atau diagnosis gangguan tertentu, tapi fokusnya itu lebih kepada perilaku yang dimunculkan oleh masing-masing pihak. Dan yang terakhir, psikolog forensik harus memberikan laporan yang jelas dan berfokus pada materi yang muncul melalui hasil asesmen. Untuk peran selanjutnya adalah menjadi saksi ahli. Saksi ahli di sini itu tugasnya adalah memberikan kesaksian dalam persidangan dengan melakukan pembelaan kepada salah satu pihak. Nah, saksi ahli dapat dipanggil oleh pengacara dari salah satu pihak dan memberikan kesaksian mengenai dampak psikologis dari berbagai alternatif keputusan yang diambil. Contohnya, ketika pasangan bercerai, namun pihak suami itu mungkin cenderung keras orangnya atau mungkin pernah ada kasus KDRT seperti itu, maka psikolog forensik akan memberikan penjelasan-penjelasan dan juga kesaksian terkait dampak psikologis pengasuhan seorang anak yang diasuh oleh seseorang yang keras seperti itu, sehingga dapat meningkatkan kemungkinan hak asuh jatuh kepada pihak istri. Kemudian yang terakhir adalah sebagai peneliti. Jadi proses mental yang terjadi dalam kasus perceraian itu perlu dicatat secara ilmiah oleh psikolog. Nah, temuan-temuan ini tuh dapat menjadi referensi ilmiah guna kasus-kasus lain yang serupa. Rekaman ilmiah yang dihasilkan melalui proses ini itu akan digunakan untuk untuk mengetahui dan membantu kasus-kasus lain seperti itu, seperti keadaan psikologis anak pada saat dan pasca perceraian orang tua, atau mungkin sebagai studi longitudinal yang disarankan untuk mengetahui gambaran psikologis anak seperti itu dalam jangka panjang. Selanjutnya, ada dampak psikologis perceraian pada anak. Jadi, perceraian memiliki dampak serius bagi keadaan psikologis anak. Berbagai penelitian telah secara jelas membuktikan bahwa terdapat masalah yang serius pada anak yang belum cukup untuk memahami perceraian pada kedua orang tuanya. Adapun permasalahan-permasalahan yang dominan terjadi pada anak-anak dengan orang tua yang bercerai adalah permasalahan akademik dan permasalahan emosi yang biasanya tidak ditemui pada anak-anak dengan orang tua yang tidak bercerai. Nah, kemudian ada studi longitudinal yang berlangsung selama 15 tahun oleh Wallerstein dan Blakeslee dalam HUS 2014 mendapati anak dengan orang tua yang bercerai cenderung tumbuh dalam kecemasan, permasalahan akademik, dan regulasi emosi yang buruk. Hal tersebut telah bertahan dalam jangka waktu yang lama pasca perceraian orang tua. Dan dari penelitian ini, hanya 1 dari 10 anak yang berhasil pulih dari keadaan tersebut. Kemudian, Sherlyn dan kawan-kawan dalam HUS 2014, anak dengan perceraian akan tumbuh dalam keberfungsian mental yang rendah, sehingga hal ini berimplikasi pada penyesuaian diri yang rendah pada anak. Kemudian, anak yang tumbuh akibat konflik berkepanjangan pada kedua orang tua, anak ini akan tumbuh menjadi pribadi yang mudah berkonflik dengan lingkungan sekitarnya. Menurut Otto dalam HUS 2014 menjelaskan bahwa anak dengan orang tua yang bercerai ditemukan banyak terlibat dalam kasus-kasus kekerasan berupa perpeloncoan di sekolah maupun tawuran. Nah, berdasarkan pemaparan di atas, anak pada umumnya akan mendapati permasalahan akademik, emosi, perilaku, dan sosial dalam perkembangannya. Selanjutnya,
menurut penelitian Sarbini, selanjutnya. Nah, selanjutnya menurut penelitian yang dilakukan oleh Sarbini dan Wulandari 2014, terdapat beberapa dampak psikologis yang dirasakan anak terhadap perceraian orang tua. Nah, yang pertama itu ada merasa tidak aman. Jadi, rasa tidak aman atau insecurity ini dirasakan oleh anak mencangkup aspek materi maupun non-materi. Perasaan ini muncul ketika anak merasa dirinya kurang diperhatikan dan memiliki pemikiran bahwa masa depannya akan suram. Perceraian orang tua yang menyebabkan berpisahnya jarak antara anak dengan salah satu orang tua dapat membuat anak merasa kurang mendapat perhatian, kasih sayang, maupun dukungan finansial. Hal ini dapat memunculkan persepsi anak dengan lingkungannya bahwa hal-hal di luar dirinya adalah sesuatu yang membahayakan atau sesuatu yang negatif. Selanjutnya, yang nomor 2 ada adanya rasa penolakan dari keluarga. Jadi, perceraian orang tua ini dapat membuat anak merasakan adanya penolakan dari keluarga karena sikap orang tua yang berubah, terutama ketika orang tua sudah memiliki pasangan baru. Hal ini dapat membuat anak merasa kehilangan orang tua kandung yang tidak lagi menganggap kehadirannya. Yang ketiga, ada emosi yang tidak terkendali. Jadi, anak dengan orang tua yang bercerai seringkali memiliki emosi yang tidak terkendali dengan baik, sehingga mereka seringkali meluapkan emosinya dengan amarah yang tidak terkontrol. Hal ini dapat disebabkan karena pengalamannya yang sering melihat kedua orang tua ini bertengkar, terutama ketika orang tuanya ini meluapkan emosinya di depan anak, sehingga anak biasanya akan menumpahkan amarahnya kepada orang lain. Nah, selain itu juga, perilaku anak juga dapat berubah, seperti suka mengamuk, menjadi agresif, lebih pendiam, tidak ceria, suka murung, dan lebih memilih untuk tidak bersosialisasi dengan teman-temannya. Nah, hal ini tuh sesuai dengan pernyataan Papilia, Olds, dan Feldman 2008 yang menyatakan bahwa temperamen anak yang menjadi korban perceraian dari keluarganya akan selalu terekam oleh pikiran bawah sadarnya karena perilaku orang tua yang sering berdekat di depan anak, sehingga mengakibatkan anak memiliki temperamen yang sulit dikendalikan. Selanjutnya, yang nomor 4, ada sedih berkepanjangan. Jadi, selain secara psikologis, anak dengan orang tua yang bercerai juga dapat menunjukkan gejala secara fisik akibat perceraian, seperti kesulitan tidur dan kehilangan nafsu makan yang disebabkan oleh kesedihan yang dialaminya. Setelah masa perceraian, tidak sedikit pula orang tua yang sudah tidak menghiraukan anaknya lagi dan memutuskan agar anak diasuh oleh kakek atau nenek dari pihak ayah atau ibu. Kesedihan yang dialami anak ini akan berpengaruh terhadap kehidupannya di masa yang akan mendatang, terutama pada interaksi sosial di mana anak akan mengalami trauma di kehidupan remajanya, seperti merasa malu dengan teman sebayanya. Hal ini tuh sesuai dengan pernyataan Bert dan Melville bahwa anak dengan orang tua yang bercerai akan merasa malu dan sedih karena anak merasa berbeda dari teman-teman yang lainnya. Kondisi tersebut dapat merusak konsep diri anak yang seringkali diikuti dengan munculnya sedih yang berkepanjangan, bahkan depresi, marah, adanya rasa penolakan, merasa rendah diri, dan menjadi tidak patuh dan cenderung agresif terhadap lingkungan sosialnya. Yang nomor 5, ada kesepian. Jadi, seorang anak tentunya akan merasa kesepian apabila tidak adanya kasih sayang dari kedua orang tuanya. Karena anak sangat membutuhkan bimbingan orang tua untuk menjalani kehidupannya di masa yang akan datang. Namun, anak dengan orang tua yang bercerai akan tetap merasa kesepian meskipun ia diasuh oleh saudara baik dari pihak ayah maupun ibu, bahkan ketika diasuh oleh ayah atau ibunya sendiri sebagai single parent. Nah, perasaan kesepian yang muncul dapat diakibatkan karena orang tua yang tidak pernah lagi memperhatikan anaknya. Walaupun anak mendapat perhatian dari saudara yang mengasuhnya, tetapi anak dapat merasa bahwa perhatian tersebut tidak benar-benar ditunjukkan untuknya, sehingga tidak berpengaruh secara signifikan pada kondisi psikologis anak.
Jadi ini seperti yang diungkapkan oleh Papilia, Ols, dan Feldman, kesepian atau loneliness bagi anak yang menjadi korban perceraian orang tua terjadi karena beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama, orang tua tidak lagi menghiraukan perilaku dan perkembangan anak karena lebih mementingkan egonya dalam mencari pasangan hidup yang baru. Terus yang kedua, orang tua tidak lagi memberikan perhatian pada anak karena masing-masing pihak, baik ayah maupun ibu, itu lebih memperdulikan egoismenya untuk segera melakukan perceraian. Dan yang ketiga, orang tua cenderung mengesampingkan anak dari hasil hubungannya dengan mantan pasangannya. Kemudian berpikir bahwa ia bisa mendapatkan sosok pengganti anak dengan pasangan yang baru. Nah, yang nomor 6 adalah menyalahkan diri sendiri. Jadi, perasaan menyalahkan diri sendiri ini dipengaruhi oleh adanya perasaan tidak aman, merasakan penolakan dari keluarga, emosi yang tidak terkendali, sedih yang berkepanjangan, serta merasa kesepian. Dan semua faktor ini diakibatkan dari pola asuh yang salah. Dalam pola asuh, terdapat 3 golongan yang kuat dalam menentukan karakter anak. Salah satunya adalah significant others, yaitu orang tua dan saudara yang menjadi faktor utama dalam pola pengasuhan anak. Apabila significant others melakukan kesalahan dalam mengasuh anak, seperti melakukan perceraian saat anak masih belum mencapai masa dewasa, maka anak dapat menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi pada orang tuanya. Anak yang sering mengalami perasaan menyalahkan dirinya sendiri akan berdampak buruk terhadap kondisi psikologisnya, yaitu dapat menyebabkan munculnya gangguan psikologis seperti bipolar. Hal ini tuh serupa yang diungkapkan oleh Taylor, bahwa anak yang selalu menyalahkan diri sendiri akan berakibat pada gangguan psikologisnya, karena menyalahkan diri sendiri merupakan awal mula dari munculnya gangguan psikologis. Oke, baik. Selanjutnya kita ke perceraian dan perwalian anak. Formulasi perwalian yang tepat sangat dibutuhkan dan hal tersebut harus diprediksi oleh psikolog sebelum keputusan bercerai diketuk oleh hakim. Hal yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan dalam pengasuhan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar psikologis anak dalam pengasuhan, di mana sosok ayah dan ibu idealnya harus bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan ini. Pengasuhan tunggal atau kita sebut sole custody biasanya lebih dipandang baik dalam pengasuhan. Karena pengasuhan ini lebih konsisten dan membuat anak tidak terlalu jauh terlibat dalam konflik orang tua. Selain itu, beberapa riset lain menganggap bahwa pengasuhan tunggal justru tidak efektif dalam mengurai permasalahan yang terjadi. Hal tersebut dikarenakan sesosok wali tidak dirasa cukup dalam memenuhi kebutuhan psikologis anak. Berbagai perdebatan ilmiah dapat diformulasikan berdasarkan usia anak dan berbagai latar belakang lainnya, seperti perekonomian dan jenis konflik yang orang tua alami. Psikolog baiknya melakukan asesmen yang mendalam dengan beberapa investigasi seperti kepribadian, inteligensi, kemampuan beradaptasi, dan hal lain yang dirasa penting. Selain itu, psikolog perlu melakukan berbagai asesmen serupa kepada orang tua dan memberikan prognosa psikologis terhadap berbagai pengasuhan yang mungkin dilakukan. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Selanjutnya dilakukan untuk pertanyaan. Terima kasih.